Baik, kita lanjutkan kuliah minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu itu sebentar. Sekarang tanggal 8 ya, Mas? Iya. Ya, kuliah minggu yang lalu sudah mulai dengan bab 3 kan ya, ini. Kemudian sudah ya kita sudah bicara mekanisme reaksi kan ya. Jadi di sini ada satu definisi ini. Ya, ini. Yang ini diingat baik-baik. Ya, diingat baik-baik bahwa mekanisme reaksi merupakan uraian secara rinci. Ya, itu yang harus diingat. Uraian secara rinci mengenai tahap-tahap reaksi kimia yang menjelaskan perubahan dari reaktan awal ya menjadi produk reaksi. Ya, baik. Secara keseluruhan ditinjau dari aspek molekuler karena mekanisme reaksi yang kita bahas sekarang adalah mekanisme molekuler. Ya. Jadi nanti kalau ada permintaan atau Anda diminta untuk menguraikan mekanisme suatu reaksi enzimatik, maka harus rinci, ya, harus rinci tahap demi tahap, ya, dari awal substrat campuran reaksi, ya, substrat menjadi produk harus diuraikan itu yang saya ingin sampaikan dari definisi ini. Ya, ingat baik-baik. Ya, yang lainnya silakan, ini kita sudah bahas. Kemudian kita akan mulai dengan penjelasan yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi secara umum persamaan reaksi enzimatik dinyatakan oleh satu persamaan seperti ini, ya. Seperti ini. E tambah S, kemudian ada satu kesetimbangan ini, ya. Tanda reaksi kesetimbangan bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, balik, ya. Kemudian terbentuk ES, ya. Lalu ini sebetulnya juga kesetimbangan, ya. Suatu kesetimbangan. Nah, satu panah ini menunjukkan bahwa reaksi ini berjalan dengan sangat baik. Jadi tidak ada reaksi balik. Jadi diharapkan reaksinya ke kanan. ES terurai menjadi E dan P. Nah, jadi kalau ES, itu ini, itu ini sebelum sampai situ ya. E itu adalah enzim. Jadi E simbol untuk enzim. S simbol untuk substrat. ES simbol untuk kompleks enzim substrat. Pada saat enzim dan substrat sudah terikat enzim. Ya. Kemudian P simbol untuk produk. Nah, oleh karena dari sini ES kemudian terurai menjadi E dan P, ini tentu saja Anda harus memahaminya sebagai terjadinya suatu perubahan S menjadi P di situ, ya. Jadi kalau diuraikan secara lebih detail, ya, diuraikan secara detail, S itu mengalami perubahan, ya. Jadi kalau diuraikan secara detail bisa Anda tandai dengan ES
kemudian ES1, ES2, ES3 ya dan seterusnya sampai terbentuk EP1, EP2, EP3 dan seterusnya EP gitu. Jadi dari sini jadi terjadi perubahan S menjadi P ya. Nah, perubahan itu berlangsung dengan sangat cepat. Jadi tidak ada atau tidak dapat teramati dengan baik adanya ES1, ES2, ES3 itu ya. Demikian pula EP1, EP2, EP3 itu tidak teramati. Yang teramati adalah ES jadi P ini. Itu ya. Jadi ingat ini adalah umum. Persamaan reaksi enzimatik dinyatakan dengan suatu persamaan stoikiometrik E tambah S ya menjadi ES, kemudian ES berubah menjadi E atau terurai menjadi E dan P. Artinya di sini terjadi perubahan S menjadi P dan di sini S itu terikat pada enzim ya. Sementara kalau sudah jadi P tidak bisa diikat oleh enzim atau E dilepas oleh enzim gitu ya. E dilepas oleh enzim. Demikian. Itu ya diingat baik-baik. Kemudian ini urutannya tadi kalau kita bicara mekanisme reaksi, jadi urutannya yang pertama supaya terjadi suatu reaksi enzimatik adalah harus terjadi pengaktifan substrat di dalam pusat aktif enzim. Apa itu artinya? Artinya yang pertama, tahap pertama ya nanti kita lihat bahwa pengaktifan substrat itu hanya bisa terjadi kalau substratnya sudah masuk dalam pusat aktif dari enzim gitu ya. Jadi tahap pertama dari mekanisme ini adalah terikatnya substrat atau masuknya substrat ke dalam pusat aktif dari enzim. Nah, kemudian setelah substrat masuk dalam pusat aktif enzim, pada sisi katalitik ya dari pusat aktif itu atau Anda harus tahu bahwa sisi katalitik dari pusat aktif itu tidak lain dari gugus-gugus fungsional ya yang aktif yang berperan pada proses pengikatan substrat dan proses katalitik itu ya. Jadi yang mengikat substrat itu adanya gugus-gugus reaktif dari pada sisi katalitik dari pusat aktif suatu enzim. Ingat itu ya. Dan pada saat S sudah terikat, kemudian enzim itu mendistribusikan keaktifannya nanti ya ada energi ya didistribusikan ke dalam substrat, terjadi perubahan substrat itu menjadi tidak stabil gitu ya, substrat menjadi tidak stabil. Nah disitulah terjadinya perubahan yang saya tadi katakan, berubah menjadi S1, S2, berubah S3 dan seterusnya ya sampai berubah menjadi P1, P2, P itu ya. Jadi terjadi perubahan substrat menjadi produk ya. Baik, ingat. Jadi di sini Anda ingat ya bahwa peran pusat aktif dari suatu enzim itu adalah mengikat substrat, kemudian mendistribusikan keaktifannya terhadap substrat ya supaya dicapai keadaan transisi ya. Itu keadaan transisi ya yang ditandai dengan kompleks ES, kompleks enzim substrat itu ya. Nah, kemudian ini disingkatkan. Jadi pada saat terjadinya atau pada saat dicapainya keadaan transisi, maka terjadi penurunan energi aktivasi reaksi ini. Ingat baik-baik ya. Itu sehingga reaksi berlangsung dengan mudah dan cepat. Tentu saja mudah dan cepat ini maksudnya lebih mudah dan lebih cepat ya dibandingkan dengan bila reaksi itu tidak melibatkan enzim gitu ya, tidak melibatkan katalis gitu. Nah, kemudian interaksi enzim substrat dalam pusat aktif biasanya melibatkan gaya-gaya yang lemah
seperti gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Jadi gaya-gaya lemah artinya apa? Ditekankan gaya-gaya yang lemah ini. Ya mudah putus, ya mudah putus, berubah. Jadi kalau terjadi ketidakstabilan dalam suatu molekul senyawa kimia, maka akan terjadi perubahan. Ya, itu. Baik, jadi ya kalau kita kembali ke sini, ya mekanisme reaksi enzimatik diawali dengan substrat masuk ke dalam pusat aktif. Itu. Kemudian tadi dikatakan apa? Nah, gugus-gugus fungsional yang berada. Jadi setelah masuk ini, setelah terbentuk kompleks ES ini. Masuk ya. Gugus-gugus fungsional yang berada pada sisi aktif dari pusat aktif mengikat substrat dan mendistribusikan keaktifannya terhadap substrat sehingga dicapai keadaan transisi. Itu ya. Di sini ada satu catatan bahwa pengaktifan atau aktivasi substrat, molekul substrat itu terjadi setelah pembentukan kompleks enzim substrat. Jadi tidak mungkin enzim itu mendistribusikan keaktifannya terhadap substrat kalau substrat itu belum terikat atau belum masuk ke dalam pusat aktif ya, itu ya. Nah, kemudian ini kenapa terjadi aktivasi molekul substrat? Karena ada afinitas ini. Ya, afinitas kimiawi. Jadi adanya afinitas kimiawi substrat yang tinggi terhadap sisi aktif. Ya, itu. Itu ya. Baik, itu lalu aktivasi molekul substrat memungkinkan terjadinya perubahan substrat menjadi produk. Nah, itu tadi ya, karena ada aktivasi itu. Terjadi perubahan-perubahan, ya, terjadi perubahan-perubahan, lalu ikatan-ikatan kimia yang tadi dikatakan lemah itu putus, kemudian mungkin ada ikatan kimia lain yang nyambung, bisa saja satu gugus molekul pertama itu ya tadinya dia berikatan dengan molekul kedua, nah sekarang yang pertama jadi berikatan pada waktu reformasi, ya pembentukan kembali molekul lain itu beda ikatannya, jadi pasangannya beda gitu ya, bisa begitu atau bisa hanya putus saja ya dari satu molekul menjadi dua molekul itu ya. Baik, saya kira itu uraiannya. Jadi kemudian berikutnya yang harus Anda ingat adalah bahwa dalam teori mekanisme kerja enzim dikatakan bahwa interaksi enzim substrat terjadi melalui ikatan-ikatan kimia yang lemah itu ya, yang sudah tadi disampaikan. Ini contohnya ya ikatan van der Waals. Ketegangan, nah peningkatan distribusi keaktifan ya terjadi hingga dicapai keadaan sisi itu dinyatakan sebagai terjadinya suatu ketegangan atau distorsi yang terjadi pada beberapa ikatan ya kimia ya, ikatan kimia ya dari molekul substrat ya, sehingga mengakibatkan substrat atau molekul substrat menjadi tidak stabil dan mengalami perubahan. Nah, ini ya mengalami perubahan. Nah, yang harus Anda ingat, perubahannya ini sepenuhnya ditentukan oleh enzim gitu. Jadi maksudnya ditentukan oleh enzim ini hubungannya dengan spesifisitas ya dari enzim. Oleh karena itu biasanya enzim dikatakan sebagai suatu katalis yang spesifik gitu ya. Jadi mengalami perubahan sebagaimana ditentukan oleh enzim ya. Jadi perubahannya itu ditentukan oleh enzim, diatur oleh enzim. Kamu harus berubah jadi ini gitu. Kamu harus berubah jadi itu gitu ya. Jadi contohnya misalnya kalau substratnya amilum, enzimnya amilase, maka enzim amilase menyatakan bahwa amilum harus berubah atau berubah menjadi glukosa
gitu ya, tidak berubah menjadi yang lain. Ya, itu yang dikatakan spesifik. Ya. Ingat baik-baik itu, kemudian berikutnya molekul-molekul yang telah mengalami perubahan itu tidak lagi mempunyai afinitas terhadap sisi aktif enzim, ya. Nah, ini pada saat dia berbentuk es substrat, dia memiliki afinitas yang tinggi, yang kuat ya terhadap sisi aktif enzim. Sehingga dia berbentuk kompleks ES. Pada saat es sudah berubah menjadi produk, nah produk ini tidak punya afinitas terhadap sisi aktif enzim. Ya, oleh karena itu ditolak oleh sisi aktif ini, ya ditolak karena tidak punya afinitas lagi. Ditolak, kemudian dilepas, terjadilah produk, ya S berubah menjadi P, gitu ya. Nah itulah tahap akhir dari mekanisme reaksi enzimatik, ya. Nah bagaimana setelah terbentuk produk, nah, enzim kembali bebas. Enzim kembali bebas kan, enzim kembali bebas. Nah ini kan enzim kembali jadi bebas lagi. Nah setelah bebas ini, enzim nanti mengikat lagi substrat yang lain dengan ES, terbentuk lagi kompleks ES, terjadi kompleks EP produk, ya produknya dilepas, enzim bebas lagi, kembali ke mengikat substrat yang lain lagi. Nah, itu yang dikatakan satu putaran ya. Putaran jadi aktivitas molekuler ya sudah kita singgung ya di kuliah sebelumnya. Aktivitas molekuler ini satu putaran ini. Itu satu. Makin cepat putarannya ya makin cepat reaksi enzimatik berlangsung. Itu ya. Baik, saya kira itu yang harus Anda ingat baik-baik. Ya, lalu ya ini sudah ya sampai di sini. Itulah mekanisme reaksi molekuler ya, reaksi enzimatik. Baik. Saya kira itu yang harus saya sampaikan dan ingat baik-baik kalau ada permintaan ya misalnya di ujian ya uraikan mekanisme molekuler reaksi enzimatik ini gitu ya. Ya Anda harus menguraikannya secara detail tahap demi tahap. Jangan loncat-loncat ya. Tahap harusnya 1 2 3 4, misalnya tahapnya ini 1 kemudian 3 balik lagi ke 2 misalnya, nggak boleh begitu. Ya. Jadi harus berurut. Itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan sebelum dilanjutkan tentang mekanisme molekuler? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Lanjut ke ini ya sekarang mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Jadi ini hipotesis ya, kita akan menjelaskan satu hipotesis tentang pengikatan atau yang bisa menjelaskan mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Ya. Jadi ada dua hipotesis yang harus Anda ingat baik-baik. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang itu hipotesis ini masih tetap digunakan. Ya. Jadi, dua hipotesis atau pandangan yang dapat menerangkan mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Yang pertama dikenal dengan nama hipotesis Lock and Key. Ya, ini yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Emil Fischer. Ya, kemudian yang kedua hipotesis induced fit. Ya, dikemukakan oleh Daniel Edward Koslen. Ini ya. Itu. Jadi ada dua hipotesis Lock and Key, hipotesis induced fit. Ya, kita awali dengan hipotesis Lock and Key. Ya.
Ya, jadi hipotesis lock and key ini dikemukakan berdasarkan ajas kekakuan, ya, ajas rigidity, ya, kekakuan. Yang menurut Haldane dan Pauling, rigidity yang dimaksud di sini tidak terlalu kaku, ya. Jadi maksudnya tidak seperti besi itu kaku, gitu ya. Tidak bisa berubah kecuali oleh panas misalnya, ya. Tidak terlalu kaku. Ingat, berdasarkan ajas kekakuan. Ya, ini ya. Jadi menurut hipotesis ini, menurut hipotesis lock and key, pusat aktif enzim dianggap mempunyai struktur yang kaku. Ya. Dan memiliki bentuk ruang yang khusus. Jadi bentuk ruangnya khusus, strukturnya kaku. Ya. Hanya ya oleh karena itu ya karena khusus ya hanya molekul substrat dengan bentuk ruang yang khusus saja. Yang khusus artinya yang pas, yang cocok gitu dengan struktur ruang dari pusat aktif dari enzim. Itu. Ya, ingat baik-baik ya. Saya ulangi ya, enzim memiliki struktur yang kaku dan memiliki bentuk ruang pusat aktif yang khusus. Ya. Hanya molekul substrat dengan bentuk ruang yang khusus saja, yang pas saja, ya, yang cocok saja dengan pusat ruang dari bentuk ruang dari pusat aktif enzim yang bisa masuk ke dalam pusat aktif enzim. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya. Gambarnya. Jadi gambar ini betul-betul sangat membantu untuk memahami uraian ini, ya. Enzim memiliki bentuk ruang yang khusus ini. Jadi khususnya seperti ini nih. Khusus apa? Cocok dengan bentuk ruang dari molekul substrat. Ini. Ya, tuh lihat gambar. Gitu. Kaku. Kaku artinya apa? Tidak berubah. Jadi pada saat misalnya es mau masuk ke dalam pusat aktif, ini substrat mau masuk ke dalam pusat aktif, tiba-tiba bentuk ruang pusat aktifnya berubah, itu bukan begini lagi, itu tidak begitu. Ya. Ini baik, ingat baik-baik. Nah setelah yang pertama tadi substrat masuk pusat aktif, nah, terbentuk kompleks enzim substrat ini. Nah pada saat inilah terjadi distribusi keaktifan dari enzim pada molekul sisi aktif ya, gugus-gugus reaktif pada sisi aktif enzim ke dalam molekul substrat sehingga terjadi perubahan ini substrat di sini. Perubahan. Nah, perubahannya itu ditentukan oleh enzim. Jadi bergantung enzimnya. Ya, ini saya tadi beri contoh bahwa kalau substratnya amilum ya, enzimnya amilase, maka amilase menentukan substrat amilum berubah menjadi glukosa. Ini S berubah menjadi P, jadi P-nya glukosa. Ya, baik. Gitu. Ini jadi ini dinyatakan jadi ada ES, ada EP ini. Saya tadi sudah tekankan bahwa ES pun berubah ya secara bertahap. Mungkin ES1, ES2, ES3 dan seterusnya. EP juga demikian, EP1, EP2, EP3 dan seterusnya sampai jadi EP. Ya. Baru kemudian setelah jadi EP, P-nya tidak lagi punya afinitas terhadap pusat aktif dari enzim, ditolak oleh enzim, dilepas oleh enzim dalam bentuk P, sehingga E-nya bebas kembali untuk berikatan, ya kembali berikatan dengan molekul substrat yang baru, gitu. Ya, inilah hipotesis lock and key. Jadi ingat baik-baik bahwa hipotesis lock and key menganut ya
pemahaman bahwa bentuk ruang dari pusat aktif enzim itu kaku dan memiliki bentuk yang khusus. Khusus maksudnya khusus sesuai untuk molekul substrat, sehingga hanya molekul substrat yang memiliki bentuk yang pas saja, yang khusus saja, yang sama atau apa yang bisa fit gitu ya ke dalam pusat aktif enzim, yang bisa masuk ke dalam pusat aktif enzim ini. Kalau bentuknya tidak ini, misalnya segi 4 ya, bujur sangkar misalnya, ini bentuknya tidak bisa masuk sini. Ya, gitu. Ya. Itu hipotesis lock and key. Kemudian hipotesis yang kedua, nah ini ya. Jadi berbeda dengan hipotesis lock and key ya. Hipotesis induced fit itu memerlukan terjadinya perubahan konformasi molekul enzim. Nah, kalau tadi hipotesis lock and key ini malah tidak boleh berubah ya. Enzim itu tidak boleh berubah, harus kaku gitu ya. Kalau hipotesis induced fit, perubahan konformasi molekul enzim itu diperlukan untuk menyesuaikan dirinya dengan bentuk molekul substrat. Nah, kenapa demikian? Karena berbeda dengan hipotesis lock and key ya, yang mengatakan bahwa bentuk ruang molekul substrat dengan bentuk ruang pusat aktif enzim itu sesuai. Ya. Kalau hipotesis induced fit, bentuk ruang dari pusat aktif enzim tidak sesuai dengan bentuk ruang dari molekul substrat. Sehingga ya karena tidak sesuai ya diperlukan, nah ini ya diperlukan ini mana? Bukan. Perlukan ini maaf. Ya diperlukan ini ya penyesuaikan diri. Jadi harus terjadi perubahan konformasi molekul enzim. Ya, molekul pusat aktif harus berubah. Menyesuaikan dirinya dengan bentuk ruang dari molekul substrat. Nah, baru setelah itu terbentuk kompleks enzim substrat. Ya. Ya, itu. Ya, jadi adanya satu induksi ini, perubahan bentuk ruang dari pusat aktif enzim itu karena adanya induksi ya dari substrat terhadap konformasi molekul enzim. Ya, itu ya. Nah, fleksibilitas konformasi molekul enzim merupakan fungsi dari proses katalitik. Nah, ini. Jadi cepat atau lama cepat atau lamanya putaran tadi ya itu tergantung dari fleksibilitas dari konformasi molekul enzim. Nah, makin fleksibel ya makin mudah menyesuaikan gitu ya. Baik, itu saya kira ya yang ini sehingga digambarkan, nah mekanisme molekulernya itu digambarkan seperti ini. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Di sini dapat dilihat bahwa bentuk ruang dari pusat aktif enzim tidak sesuai dengan bentuk ruang dari molekul substrat. Ya. Tahap berikutnya apa yang terjadi? Induksi. Induksi molekul substrat terhadap molekul enzim sehingga terjadi perubahan. Ya. Karena fleksibel tadi ya bergantung pada fleksibilitas enzim, molekul enzim. Terjadi perubahan bentuk ruang dari pusat aktif enzim yang tadinya tidak sesuai menjadi sesuai ya. Menyesuaikan dirinya dengan bentuk ruang molekul substrat menjadi sesuai. Nah, kalau sudah sesuai seperti ini, baru terjadi pengikatan substrat oleh enzim. Terbentuklah kompleks enzim substrat. Ya, kemudian terjadi perubahan S akibat terjadinya distribusi keaktifan dari molekul enzim terhadap substrat. Ya, berubahlah S menjadi P. P tidak punya afinitas terhadap pusat aktif enzim sehingga ditolak oleh enzim
dan dilepas sebagai produk P. Enzim kembali bebas untuk berikatan dengan substrat berikutnya. Ya, begitu. Ya, baik, itu dua hipotesis. Saya harap Anda bisa memahaminya dengan baik, ya, harus bisa memahaminya dengan baik supaya betul-betul mengerti. Ya, baik, kira itu dua hipotesis lock and key dan induced fit. Ya. Nah, kemudian kita akan bicara sekarang spesifisitas substrat dari enzim. Ya, jadi derajat spesifisitas substrat dari enzim berbeda-beda. Ada yang memiliki spesifisitas absolut, ada yang memiliki spesifisitas relatif, ada yang memiliki spesifisitas ruang, ini lebih absolut lagi ya. Ruang, sudah melihat ruangnya, stereo, itu specificity, ya, baik. Nah, kemudian suatu enzim dikatakan memiliki spesifitas ruang terhadap substratnya bila enzim tersebut mampu mengenali, nah ini ya, mengenali dengan jelas adanya perbedaan gugus-gugus kimia yang serupa dalam suatu substrat. Jadi enzim itu bisa mengenali ikatan-ikatan kimia yang mirip-mirip ya dari molekul substrat. Ya, dia tidak salah pilih dia di mana dia harus bekerja enzim itu. Ya, itu. Baik, kemudian ini contohnya ya, contoh enzim yang memiliki spesifisitas ruang, gitu. Ruang. Jadi sudah melihat ini ya. Ini ada substrat, fumarat, ya ada ikatan rangkapnya di sini. Jadi karbonnya ada 4, ya. Ada ikatan rangkap, fumarat. Nah kalau dilihat, ya kalau dilihat, ini kan mirip dengan ini, ya mirip kan? Apanya yang beda? Bentuk ruangnya, ya. Yang ini trans, bukan, ya betul ya, trans, ya trans ini kan. Yang ini cis, bentuk trans, bentuk cis. Nah, enzim aspartase ini sampai bisa mengenali dia. Ya. Jadi yang dalam bentuk cis ini yang dikonversi oleh dia menjadi L-aspartat. Ya, yang ini tidak. Ya, yang ini tidak. Tuh. Itu yang disebut dengan spesifisitas ruang, padahal mirip sekali. Nah, kalau dia tidak memiliki spesifisitas ruang, nah mungkin selain bisa menghidrolisis fumarat, enzim ini juga bisa menghidrolisis maleat, gitu. Ya, jadi hanya punya spesifisitas ya spesifisitas absolut misalnya ya, tidak memiliki spesifisitas ruang, ya, bisa demikian. Ya, dia bisa masih dia tidak mengenali bentuknya ini cis atau trans itu ya, tapi ya ada ikatan rangkap misalnya di sini. Begitu sehingga terjadi apa? Adisi ya. Adisi dari molekul ini amoniak ini. Ya. Itu contoh dari spesifisitas ruang. Ya, enzim aspartase ini yang di dalam kurung ini Anda ingat ya, nama sistematik ini nama umum aspartase, nama umum aspartat amonia liase itu nama sistematik, EC4.3.1.1 itu nomor ya, nomor dari komisi enzim, enzyme commission. Ya. 4, masih ingat apa itu 4? Kelas ya. 4 itu kelas 4. Nah, 3 yang ini, 3 yang pertama ya 3 ini sub kelas itu. 1 sub kelas
Satu lagi sub. Nah, terus begitu ya, dan masing-masing subkelas itu punya arti, itu memiliki arti. Saya sudah jelaskan pada waktu membahas tentang penamaan enzim ya. Baik, itu kemudian contoh enzim yang mempunyai spesifisitas relatif ya, misalnya fosfatase mengkatalisis reaksi hidrolisis senyawa-senyawa ester dari asam fosfat. Ini relatif ya. Karboksiesterase menghidrolisis senyawa-senyawa ester dari berbagai macam asam karboksilat. Nah, ingat lihat mengkatalisis reaksi hidrolisis senyawa-senyawa, artinya banyak senyawa. Yang penting apa? Yang penting ester dari asam fosfat. Jadi semua senyawa ester dari asam fosfat itu akan dihidrolisis atau dapat dihidrolisis oleh fosfatase. Ya, itu enzim. Jadi ini kelompok ya, merupakan kelompok enzim fosfatase. Ini juga sama. Kelompok enzim karboksiesterase menghidrolisis senyawa-senyawa ester dari berbagai macam asam karboksilat. Itu ya. Kemudian peptidase seperti tripsin dan kimotripsin mengkatalisis reaksi hidrolisis berbagai macam polipeptida. Nah, ini ya, polipeptida. Nah, yang penting atau patokannya adalah ya kita sudah bahas di penamaan enzim tripsin. Jadi bergantung pada residu asam amino yang berdekatan. Ya, tripsin, kimotripsin itu ya, masih ingat ya? Ya, saya harap dilihat lagi catatannya. Baik, kemudian kimotripsin suatu endopeptidase. Jadi kalau ada kata endo itu artinya enzim itu memecahkan ikatan kimia mulainya dari dalam gitu ya, dari dalam molekul. Dari dalam molekul. Nah, secara khas hanya memecah ikatan peptida dan yang gugus karbonilnya merupakan residu asam amino aromatik. Nah, ini yang harus Anda ingat. Jadi ada patokannya ya, ada syaratnya. Ya. Dia residu asam amino aromatik ya, seperti tirosin. Jadi kalau tidak ada tirosin, triptofan, fenilalanin, ya dia tidak bisa bekerja sekalipun molekul yang substratnya itu protein gitu ya. Baik. Atau memiliki ikatan peptida gitu ya. Kalau residu asam aminonya bukan asam amino aromatik, maka kimotripsin tidak bekerja ya, pada molekul peptida seperti itu. Ya, jadi ini contoh masih ya spesifisitas substrat dari enzim. Jadi ini enzim kimotripsin ya. Ya, ini kimotripsin jadi gugus pengarah, ya ada gugus karboksil ya, lalu ini beberapa molekul substrat yang bisa dihidrolisis oleh kimotripsin ini ya. Ini ada satu, contohnya satu. Dua, ini peptida, kemudian amida juga bisa. Ya, kemudian ester juga bisa. Ya, ester. Ini tanda panah ini menunjukkan ikatan kimia yang secara spesifik dikenali oleh kimotripsin untuk dihidrolisis atau dipecah di sini. Ya, sini. Itu. Ya, jadi ini spesifiknya. Contoh saja ini ya, hanya contoh. Jadi untuk melihat enzim-enzim yang lain tentu saja Anda dianjurkan untuk membuka buku ya, mencari sendiri. Ya, dari hasil penelitian tentang spesifitas enzim telah diketahui bahwa molekul substrat harus memiliki dua ciri. Nah, ini ya, ingat ini, dua ciri struktural yang jelas. Yang pertama apa? Substrat harus mempunyai ikatan kimia spesifik yang dapat dengan mudah diserang oleh enzim. Nah, ini. Jadi ikatan kimia spesifik seperti tadi ya di sini. Spesifik kalau residu-residu asam amino merupakan asam amino aromatik, kimotripsin bisa mengenali ya, mudah dihidrolisis oleh kimotripsin.
Tapi kalau residu asam aminonya bukan asam amino aromatik, ya seperti tirosin, triptofan atau fenilalanin, kan dia tidak bisa bekerja. Ya itu, ya, kira. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, substrat harus mempunyai gugus fungsi tertentu yang diperlukan untuk berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Ini afinitas ini ya. Ini afinitas. Jadi harus ada gugus fungsi tertentu ya yang diperlukan untuk berikatan dengan sisi aktif enzim dan mengarahkan molekul substrat dengan tepat pada sisi aktif sehingga ikatan yang terjadi menghasilkan interaksi antara substrat dengan bagian katalitik dari molekul enzim. Ini dua ya. Yang pertama harus ada ikatan kimia yang spesifik yang dapat dikenali dan mudah diserang oleh enzim. Yang kedua harus ada pengendali di sini. Jadi harus ada gugus fungsi tertentu yang diperlukan untuk berikatan, mengarahkan ya untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Ya, itu. Baik. Saya kira itu syaratnya diingat baik-baik ya. Ya, baik. Kemudian baik sebelum kita lanjutkan dengan mekanisme tadi yang kita jelaskan itu adalah mekanisme pengikatan substrat oleh enzim ya. Mekanisme jadi mulai mekanisme molekuler itu pengikatan substrat oleh enzim melalui dua hipotesis lock and key dan induced fit itu menjelaskan pengikatan mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Jadi ada yang menganggap bahwa enzim itu kaku ya. Ada yang menganggap bahwa enzim itu fleksibel. Ya. Mekanisme lock and key menganggap bahwa struktur ruang dari pusat aktif enzim itu kaku, tidak berubah. Ya. Hanya molekul-molekul substrat yang memiliki bentuk ruang yang cocok saja ya. Dengan bentuk ruang dari pusat aktif enzim yang bisa ikatan dengan enzim. Ya, baik. Itu ya kita akan lanjutkan kalau tidak ada yang bertanya. Halo Pak, saya mau tanya. Ya. Pak, tadi kan dijelaskan sama Pak Ukan tentang lock and key sama induced fit. Nah, misalnya yang induced fit itu Pak, misalnya setelah terinduksi, habis itu lepas dari enzimnya, apakah nanti enzimnya itu, ya misalnya yang ini ya Pak, kan segitiga berubah jadi kotak ya Pak. Nanti enzimnya setelah jadi E plus P itu kembali ke segitiga atau tetap kotak. Lalu pertanyaan yang kedua, misalnya aja nih Pak, kalau misalnya enzimnya itu udah sering-sering terinduksi gitu ya, karena hipotesisnya induced fit terus, apakah bisa nanti jadi berubah jadi lock and key gitu Pak? Karena kan udah kayak keseringan berubah konformasinya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, jawabannya tergantung pada fleksibilitas dari molekul enzim ya. Kalau fleksibilitasnya tinggi, ini bisa dari meskipun sudah jadi begini ya, ini setelah lepas balik sini. Itu dengan cepat. Jadi fungsi tadi kan dikatakan fungsi apa? Fleksibilitas itu. Nah ini fleksibilitas konformasi molekul enzim merupakan fungsi dari proses katalitik ya. Jadi bergantung fleksibilitasnya. Kalau tinggi cepat ini bisa langsung balik lagi sini, tapi setelah diinduksi langsung lagi sebentar ya ini baterainya. Sebentar saya charge dulu.
Ya, baik, terima kasih ya. Maaf. Ya, jadi saya ulangi, ini bergantung pada fleksibilitas dari molekul enzim ya. Jadi bisa langsung kalau tinggi ini langsung berubah lagi sini, tapi induksinya juga demikian ya, cepat ya, sehingga berubah lagi. Nah, apakah mungkin setelah bentuk ruangnya menjadi sesuai, ini tetap seperti ini ya. Ya kalau kaku jadi nanti jadi kaku itu ya. Jadi fleksibilitasnya rendah sekali gitu. Nah, kalau fleksibilitas rendah ini eh, rendah ini kalau fleksibilitasnya rendah ya, maka dia akan tetap seperti ini. Ya, akan tetap seperti ini. Ya, tapi yang harus Anda ingat, kalau itu betul, kalau fleksibilitas molekul protein enzim ini rendah seperti itu ya, tetap begini, maka tidak ada hipotesis induced fit ini. Ya, tidak berguna lagi gitu. Ya. Baik, saya kira itu. Jadi ingat tergantung pada fleksibilitas dari konformasi molekul enzim. Ya. Demikian. Nah, oleh karena itu kalau Anda perhatikan antara di sini ya, enzim yang hipotesis lock and key itu menggambarkan bahwa putaran ini ya, putaran molecular activity-nya tinggi ini. Putarannya cepat kan? Setelah berubah jadi P, dilepas P, kemudian beri kembali untuk mengkatalisis substrat berikutnya itu satu putaran ya berlangsung dengan cepat. Nah, itulah enzim yang memiliki aktivitas yang tinggi. Nah, sementara ini lebih lama kan ya. Anda perhatikan lebih lama. Jadi aktivitas molekulernya rendah di sini. Turnover number-nya kecil, ya lebih kecil dibanding ini. Jadi hipotesis ada yang bisa dijelaskan oleh hipotesis lock and key, ada yang bisa dijelaskan oleh hipotesis induced fit. Jadi tidak harus ya suatu enzim ya, mengkatalisis suatu substrat bisa dijelaskan oleh kedua hipotesis itu. Ya, tidak, tapi ada yang bisa dijelaskan oleh hipotesis lock and key, tapi ada juga yang tidak bisa dijelaskan oleh hipotesis lock and key, tapi dapat dijelaskan oleh hipotesis induced fit. Itu saya kira ya, jadi bergantung pada fleksibilitas ini. Konformasi molekul enzim. Ya, ingat anggapannya adalah di sini bahwa enzim itu fleksibel. Ya, fleksibel. Nah, harus ada batasan. Yang dimaksud dengan fleksibel itu seperti apa itu ya, berapa fleksibilitasnya gitu ya. Mungkin kalau diberi angka ya jadi itu ya tidak ada mungkin aspek fleksibilitas bertingkat dari 1 sampai 10 misalnya, tidak mungkin. Ya, 1 misalnya itu bisa dikatakan tidak fleksibel, lalu 10 fleksibel atau 5 baru dikatakan fleksibel gitu. Lebih kecil dari 5 tidak tidak termasuk fleksibel gitu. Ya, Anda masih ingat dalam hipotesis lock and key pun di sini ingat ya dianggap mempunyai sebentar yang mana? Nah, ini ya bahwa ya atau lock and key ini ya Haldane dan Pauling itu menganggap bahwa molekul enzim itu kaku, tapi nah ingat di sini tidak terlalu kaku ya, jadi tidak seperti besi saya katakan tadi ya, kaku tapi tidak terlalu kaku, artinya ada fleksibilitas juga di sini ya, ada fleksibilitas juga di sini, akan tetapi perubahan dari struktur molekul itu berjalan
Ya, sangat lambat. Mungkin sebelum terjadi perubahan sudah terlebih dahulu atau didahului oleh masuknya substrat ke dalam pusat aktif dari enzim. Begitu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Ya. Ingat, jadi bergantung pada fleksibilitas ya. Cuman batasan fleksibilitas itulah yang harus kita pahami betul. Jadi saya kembali contohkan tadi bahwa di sini pun kaku tapi tidak terlalu kaku katanya. Artinya ada fleksibilitas juga di sini. Ya. Cuman tidak mengakibatkan substrat tidak bisa masuk ke dalam pusat aktif enzim gitu. Ya, itu saya kira ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya lanjutkan dengan ini ya, mekanisme molekuler inhibisi reaksi enzimatik. Jadi tadi itu untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi, ya, tidak ada inhibitor di dalam campuran reaksinya. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis reaksi enzimatik yang melibatkan inhibitor. Nah, inhibitor ini bisa berasal atau umumnya berasal dari substrat yang tidak murni, misalnya salah satunya. Substrat yang tidak murni ya. Ya karena itu di awal-awal kuliah ya sudah kita bahas bahwa salah satu kelemahan dari enzim sebagai biokatalis adalah memerlukan substrat yang murni gitu ya, bukan substrat murni kalau reaksinya bisa ingin berjalan dengan baik itu ya. Baik, yang pertama ini aktivitas katalitik enzim bisa dihambat oleh senyawa kimia tertentu itu ya. Jadi kimia apa, senyawa kimia apa saja tertentu, tapi tidak semua senyawa kimia artinya. Ya. Kemudian senyawa kimia yang menghambat ya aktivitas enzim ya kita kenal dengan nama inhibitor. Ya, itu. Umumnya proses inhibisi atau penghambatan merupakan suatu cara pengendalian reaksi enzimatik di dalam sel. Nah, ini bicara enzim yang ada di dalam sel yang mengkatalisis suatu tahapan reaksi metabolisme. Ya, seperti digambarkan di awal kuliah dengan membahas glikolisis misalnya. Itu, ya. Ada tahapan-tahapan reaksi atau ada hambatan terhadap enzim yang mengkatalisis tahapan reaksi ya merupakan suatu cara pengendalian. Kenapa? Karena ya saya sudah tekankan bahwa enzim sebagai biokatalis dalam rangkaian reaksi proses metabolisme itu hanya akan bekerja pada saat tertentu ya waktu tertentu ya dan mengkatalisis suatu substrat menghasilkan produk dengan jumlah tertentu juga gitu. Kalau produknya itu berlebih ya melebihi dari yang diperlukan ya melebihi dari yang diperlukan maka akan terjadi inhibisi hambatan pada aktivitas enzim tersebut supaya apa? Supaya tidak terjadi supaya tidak terus berlebih gitu. Supaya tidak terus berlebih gitu ya. Nanti kalau sudah kelebihannya berkurang baru nanti aktif lagi enzim itu. Ya, demikian itu yang dimaksud. Jadi umumnya proses inhibisi merupakan suatu cara pengendalian reaksi enzimatik di dalam sel. Ini bicara enzim di dalam sel ya, bukan enzim yang sudah kita isolasi, sudah kita pisahkan dari selnya ya. Ya, ingat. Jadi ini Anda harus ingat kembali tentang pengendalian proses metabolisme. Ya. Ya, ingat itu. Kemudian tipe inhibisi reaksi. Ya, kita lihat proses inhibisi reaksi enzimatik kita bisa bedakan ya. Proses inhibisi reaksi enzimatik bisa dibedakan menjadi dua macam. Satu,
tipe genetik, ya, pengendalian yang berhubungan dengan penghambatan sintesis enzim, ingat ini. Dan tipe allosterik, ya, yang berkaitan dengan penghambatan aktivitas enzim. Ya. Jadi kalau berbicara sintesis enzim, itu maksudnya pembentukan enzim. Ya, pembentukan enzim. Anda juga harus tahu, ya, harus ingat bahwa suatu sel mikroorganisme atau sel hidup pada umumnya, ya, tidak akan menghasilkan suatu enzim meskipun dia mampu menghasilkan enzim itu bila enzim itu tidak diperlukan. Jadi contohnya apa? Contohnya misalnya suatu sel mikroorganisme, ya, dikatakan dia mampu menghasilkan enzim amilase. Ya. Akan tetapi Anda harus ingat bahwa mikroorganisme tersebut tidak akan menghasilkan amilase, tidak akan mensintesis enzim amilase kalau enzim amilase itu tidak diperlukan. Ya, maksudnya apa? Enzim amilase itu hanya diperlukan untuk menghidrolisis amilum. Ya, itu yang harus Anda ingat. Jadi kalau mikroba itu ditumbuhkan di dalam medium yang bukan amilum sebagai sumber karbon dan sumber energinya, ya, mikroba itu sekalipun mampu menghasilkan enzim amilase, dia tidak akan mensintesis enzim amilase karena tidak ada substratnya, gitu. Itu yang dimaksud. Ya, itu pengendalian sintesis enzim. Kalau pengendalian aktivitas enzim ini, itu enzimnya sudah ada, sudah terbentuk. Jadi termasuk ini kita bisa bicara enzim yang sudah diisolasi dari sel hidup itu di sini. Kalau ini di dalam sel yang ini, ya, sintesis enzim. Baik, gitu ya. Ya, itu kemudian ini tipe genetik, ya, yang ini, yang sintesis enzim itu bekerja pada gen, ya, di dalam sel ini benar-benar pada gen. Karena sintesis enzim ini hanya bisa berlangsung kalau ada gen enzimnya. Jadi suatu mikroba dapat menghasilkan enzim amilase kalau gen struktural amilasenya ada. Kalau sel mikroba itu memiliki gen struktural amilase gitu, ya. Jadi bekerja pada gen tipe genetik. Sementara tipe allosterik langsung bekerja pada protein enzim. Jadi enzimnya sudah ada, sudah dihasilkan. Jadi inilah yang berpengaruh langsung pada laju reaksi. Ya. Jadi nanti Anda kalau belajar lebih jauh, ada laju sintesis enzim, ada laju reaksi. Ya, yang dikatalisis oleh enzim. Itu dua tipe, ya, inhibisi reaksi. Tipe genetik dan tipe allosterik. Ya. Nah, tipe allosterik ya begini. Jadi tipe genetik ini tidak kita lanjutkan, ya. Ingat itu. Jadi kita stop sampai di sini, kita tidak bicara lagi tipe genetik, ya, dalam kuliah ini. Yang akan kita bicarakan adalah tipe allosterik. Itu. Tipe allosterik dua macam lagi ini. Ada yang bisa balik, ya, reversible. Ada yang tidak bisa balik, irreversible. Ya. Apa yang dimaksud atau makna dari tipe allosterik irreversible? Ya, ini. Tidak balik. Tidak bisa kerja lagi enzim itu. Karena apa? Karena terjadi proses destruksi. Jadi bila mengalami destruksi atau modifikasi dari suatu gugus fungsi dalam molekul enzim, ya, enzim tidak bisa bekerja lagi. Tidak bisa dianalisis, ini cirinya,
tidak bisa dianalisis dengan menggunakan teori kinetik Michaelis Menten. Itu ya. Jadi tipe inhibisi allosterik irreversibel itu menunjukkan terjadinya proses destruksi, kerusakan enzim ya yang bisa diakibatkan oleh faktor-faktor fisik atau faktor kimiawi ya, yang mengakibatkan terjadinya modifikasi suatu gugus fungsi ya dalam molekul enzim. Cirinya atau tandanya tidak bisa dianalisis menggunakan teori kinetik Michaelis Menten. Itu tipe allosterik yang irreversibel. Nah, ini juga tidak akan kita bahas ya, ini tidak akan kita bahas dalam kuliah ini. Sehingga yang kita bahas dalam kuliah ini adalah tipe allosterik yang bekerja reversibel ini ya. Tipe allosterik reversibel itu yang akan kita bahas. Ya, tipe inhibisi allosterik reversibel dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan teori kinetik Michaelis Menten. Kalau yang irreversibel tidak bisa. Ya, ada 4 yang akan kita bahas, 4 macam tipe ya. Inhibisi allosterik reversibel yang akan kita bahas. Yang pertama, inhibisi kompetitif. Ya, ingat ini kata kompetitif ya. Yang kedua, inhibisi non-kompetitif. Ya, kompetitif, non-kompetitif. Yang ketiga, inhibisi unkompetitif. Ya, jadi kalau kita lihat kamus, kita bisa terkecoh ya karena yang disebut dengan unkompetitif ini ya artinya sama dengan non kompetitif ini ya. Padahal bukan itu. Nanti kita lihat dari mekanismenya beda ya. Maksudnya bukan kompetitif gitu maksudnya ya, bukan kompetitif, tapi dibedakan dari non kompetitif dan unkompetitif. Yang keempat, yang mengalami inhibisi substrat. Jadi yang 3 ini, inhibisi kompetitif, ini biasanya diakibatkan oleh senyawa lain selain substrat. Itu ya. Atau bisa misalnya apa? Ya produk reaksi. Ya, produk reaksi kalau dalam suatu sistem reaksi enzimatik yang betul-betul kita pelihara dengan baik, tidak terkontaminasi atau terkotori oleh senyawa lain, maka yang dapat mengakibatkan terjadinya inhibisi kompetitif, non-kompetitif, unkompetitif itu produk reaksi. Ya. Sementara inhibisi substrat, ya substrat. Ya. Secara khusus ya ini bicara inhibisi yang diakibatkan oleh substrat. Ya, jadi pada waktu kita membahas tentang penentuan aktivitas enzim yang harus dengan substrat berlebih ya, tapi yang harus diingat jangan ya mengakibatkan terjadinya inhibisi substrat gitu. Ya. Itu. Baik, kemudian kita bahas yang pertama ya. Jadi ingat dari tipe inhibisi reaksi enzimatik ya, di genetik, allosterik, genetik tidak kita bahas di sini. Ya, yang dibahas allosterik ada yang reversible, ada yang irreversible. Yang irreversible juga tidak kita bahas dalam kuliah ini, ya. Yang reversible yang akan kita bahas. Yang pertama, inhibitor kompetitif, jadi senyawa kimia yang dapat mengakibatkan terjadinya inhibisi secara kompetitif. Cirinya apa? Mempunyai struktur 3 dimensi yang menyerupai struktur 3 dimensi dari substratnya. Nah ini mirip ya. Mempunyai, ingat yang mirip apa? Struktur 3 dimensinya ini ya. Ingat, struktur kan protein itu punya struktur 3 dimensi ya.
jadi tidak planar ya. Tapi dia ruang. Ya, yang menyerupai struktur 3 dimensi dari substratnya. Jadi I ini inhibitor ya, I itu. S substrat, jadi E enzim sama dengan sudah kita bahas tadi, tambahannya I itu adalah inhibitor. E enzim, S substrat, I inhibitor, P produk. ES kompleks enzim substrat, EI kompleks enzim inhibitor. Ya, baik. Ingat baik-baik, inhibitor kompetitif adalah senyawa kimia yang memiliki struktur 3 dimensi yang menyerupai struktur 3 dimensi dari molekul substratnya. Jadi I menyerupai S ini. Ya. I menyerupai S. Nah, jadi di sini digambarkan ini reaksinya ya. Ini reaksinya. Ya, ingat ini reaksinya. Enzim dalam keadaan bebas bisa mengikat substrat, ya, membentuk kompleks enzim substrat, tapi juga bisa mengikat inhibitor, ya, membentuk kompleks enzim inhibitor. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau ada enzim 2, ya, dalam campuran reaksi ada 2 molekul enzim, ini contoh saja supaya Anda bisa lebih paham. Ya. 2, kemudian ada S dan ada I, ya. Kalau dia adil gitu, kalau dia adil maka E mengikat S membentuk ES, E mengikat I membentuk EI. Tapi kalau tidak ada I, ya, dua-dua E ini akan mengikat S membentuk 2 ES kan. Nah, karena ada I, yang satu digunakan untuk membentuk EI, maka hanya satu ES saja yang terbentuk. Nah, dari situ saja kita sudah bisa memahami betul bahwa adanya I dalam campuran reaksi mengakibatkan laju reaksi menjadi lebih lambat. Gitu, ya. Kenapa? Karena hanya ES yang membentuk produk, yang menghasilkan produk. EI tidak menghasilkan produk. Gitu. Ya, itu yang harus diingat. Jadi inhibitor kompetitif menyerupai struktur 3 dimensi molekul substratnya sehingga terjadi kompetisi ya antara substrat dan inhibitor untuk sama-sama berebut masuk ke dalam pusat aktif enzim. Gitu, ya. Nah, ini kemudian cara mengatasinya. Ya, cara mengatasi reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi kompetitif yaitu dengan cara meningkatkan konsentrasi substrat. Ya. Jadi dengan jumlah S yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan I yang ada, ya, kemungkinan terbentuknya ES itu akan lebih banyak dibandingkan dengan terbentuknya EI. Gitu. Itu ya, jadi di sini probability ya, kemungkinan. Jadi dapat diatasi dengan cara meningkatkan konsentrasi substrat. Ya, kemudian cara mengenali ini yang harus Anda tahu ya. Cara mengenali inhibisi cara mengenali suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif. Ya. Yaitu apa? Dengan memeriksa pengaruh variasi konsentrasi substrat ya, pada kecepatan reaksi awal. Ya, dalam suatu sistem reaksi tanpa inhibitor ini dan dalam sistem reaksi dengan adanya inhibitor. Ini yang ini ada inhibitor. Jadi ada 2 sistem reaksi di sini.
Ya, dua sistem reaksi. Jadi gambarnya ini. Ini dua sistem reaksi. Ini sistem 1, sistem 2. Sistem 1 campuran reaksi substrat dan enzim. Sistem 2 selain substrat dan enzim ada inhibitor. Itu ya. Ada inhibitor. Nah, kemudian apa? Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Jadi konsentrasi substrat ini, ya, konsentrasi substrat ini kita variasikan. Kita variasikan substrat 1, S1, S2, S3, dan seterusnya. Ya, baik, sini. Ini ya, pengaruh variasi konsentrasi substrat pada kecepatan reaksi awal. Ya, jadi ini divariasikan konsentrasi substrat. 1 sehingga dengan divariasikan di sini, ini substrat 1 misalnya, ya, ada laju reaksi awal 1, substrat 2 laju reaksi awal 2 gitu. Substrat 3 laju reaksi awal 3 gitu. Jadi kita punya data di sini. Data yang menghubungkan konsentrasi substrat dan laju reaksi awal. Gitu ya. Baik. Ya, setelah itu apa? Nah, dari data yang diperoleh kemudian dibuat plot Lineweaver-Burk ya. Jadi dari data itu apa ini? Ini S1 di sini, ini V1, ini S2, ini V2 ya, ini S3, ini V3, S4, V4, S5, V5 dan seterusnya. Ya. Nah, yang harus Anda ingat di sini plot Lineweaver-Burk itu apa? Nah, plot ini merupakan plot antara 1/S terhadap 1/V. Nah, ini yang harus diingat. Ya, jadi ini harus dikonversi dulu. Bukan S, tapi 1/S. Ini bukan P, tapi 1/V. Ya, untuk plot Lineweaver-Burk. Ya. Kalau untuk plot yang lain mungkin ini bisa digunakan. Ya, plot itu. Ya. Baik, jadi harus di S ini S1, jadi harus jadi 1/S1. S2 1/S2, S3 1/S3, dan seterusnya. Demikian pula V. V1 jadi harus 1/V1, V2 1/V2, V3 1/V3, dan seterusnya. Baru kemudian diplot antara 1/S terhadap 1/V ini. Ya, nih ya. Persamaan Lineweaver-Burk hasil transformasi persamaan Michaelis-Menten ini itunya ya. Jadi persamaan Lineweaver-Burk itu merupakan kebalikan dari persamaan Michaelis-Menten. Ya, buat plot Lineweaver-Burk ya. Itu. Hasilnya sebelumnya ya. Jadi ini persamaannya, persamaan kinetik Michaelis-Menten itu seperti ini. V laju reaksi, Vm laju reaksi maksimum, S konsentrasi substrat, Km konstanta Michaelis-Menten. Ditransformasi, dibalikan ya seperti ini. V jadi 1/V ya. Ya, ini jadi Vm juga jadi 1/Vm. Dibalikan. Jadi begini ya. Ini Michaelis-Menten, ini Lineweaver-Burk. Jadi nanti mungkin Ibu Vita atau Pak Wawan ya, akan menjelaskan kinetik. Saya nggak tahu apakah akan dibahas kembali kinetik, tapi katanya sudah dibahas di reaktor ya. Jadi ini yang harus ingat. Jadi ini adalah persamaan Michaelis-Menten, hubungan antara laju reaksi awal dengan konsentrasi substrat. Ini juga sama, hubungan antara laju reaksi awal dengan konsentrasi substrat. Ya, tuh ya. Baik itu. Nah, sekarang kalau mengalami inhibisi kompetitif, persamaan kinetik Michaelis-Mentennya tidak seperti ini.
Tapi seperti ini. Nah, apa bedanya? KM-nya yang beda di sini. Ini KM nyata, diberi tanda KM nyata. Kalau ini KM saja, tidak mengalami inhibisi. Ya, itu saja bedanya. Sama, bentuknya sama. Ini line Weberg-nya, super V terhadap super S. Sama, KM nyata. Itu KM nyata itu KM konstanta Michaelis-Menten untuk reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi. Sementara KM saja ini konstanta Michaelis-Menten untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi. Ya. Nah, ini hubungan antara KM nyata dengan KM. Ya, jadi KM nyata itu sama dengan KM dikalikan satu faktor ini. Ya, faktornya bergantung pada I. Ya, pada I, konsentrasi inhibitor. Jadi 1 tambah I dibagi KI. Ini bedanya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa KM nyata itu lebih besar dari KM, kan ya? Besar dari KM. Besarnya ya bergantung pada faktor ini. Baik, saya kira itu ya. Kemudian diplot tadi katakan ya, diplot ini kan. Nah, ini buat plot line Weber-Burk. Plotnya seperti apa? Seperti ini plotnya. Ya, ini diplot. Jadi grafik line Weber-Burk itu hubungan antara 1/V ini ordinatnya 1/V, absisnya 1/S yang ini ya. Nih, nah kalau diplot ini yang lurus, yang penuh maksud saya. Garis penuh ini untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi, sementara garis terputus-putus ini untuk reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi. Tuh. Ya, nilai VM-nya di sini sama, ya, sama VM-nya, KM-nya berubah, ya, KM-nya berubah. Untuk yang mengalami inhibisi, ini KM-nya lebih kecil, lebih besar ya dibandingkan dengan nilai KM untuk reaksi enzimatik yang tidak mengalami inhibisi. Jadi inhibisi kompetitif mengakibatkan terjadinya peningkatan nilai KM. KM meningkat dengan faktor ini 1 tambah I dibagi KI. Sehingga laju reaksi menurun. Jadi tergantung konsentrasi I, ya, I makin besar, ya ini makin menurun laju reaksinya. Baik, VM sementara itu VM laju reaksi maksimumnya tidak berubah. Nah, itu tandanya. Jadi tanda dari suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif ditandai dengan nilai konstanta Michaelis-Menten yang berubah, yang meningkat ya menjadi lebih besar dari atau dibandingkan dengan nilai KM untuk sebelum mengalami inhibisi, untuk reaksi yang tidak mengalami inhibisi. Itu saya kira ya, jadi saya sudah jelaskan dengan detail ya. Ini sistem reaksinya seperti ini. Ya, reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif. Kemudian yang kedua, cara mengenalinya. Ya, cara mengenalinya dengan membuat 2 sistem reaksi enzimatik ya. Tanpa inhibitor, ini dengan inhibitor. Kemudian buat variasi konsentrasi, jadi ini ada sistem reaksi 1-1, 1-2, 1-3 dan seterusnya ya. Dengan variasi konsentrasi substrat. Di sini juga sama. 1-1, 21, 22, 23 dan seterusnya. Variasi konsentrasi substrat. Nah, dari sini menghasilkan konsentrasi laju reaksi awal atau kecepatan reaksi awal yang berbeda-beda. Variasi konsentrasi substrat terhadap laju reaksi
awal, kemudian diplot. Diplotnya seperti ini. Kalau VM-nya tetap, KM-nya berubah menjadi lebih besar, itu menunjukkan bahwa laju reaksi enzimatik itu mengalami inhibisi secara kompetitif. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, masih ada waktu ini. Ya, 5 menit lagi ya kuliah kita. Tidak ada? Permisi Pak, saya mau bertanya. Iya, siapa ini? Clarita Pak. Clarita. Ya, kalau yang spesifitas absolut itu tadi gimana ya Pak? Kayaknya belum dijelasin. Sebentar. Spesifisitas absolut ya. Iya Pak. Jadi absolut itu enzim hanya ya, jadi satu enzim yang memiliki spesifisitas absolut itu hanya dapat mengkatalisis suatu reaksi enzimatik dengan substrat tertentu saja. Misalnya contohnya apa tadi? Amilum. Bukan, amilase, ya, enzim amilase. Itu hanya mengkatalisis hidrolisis amilum. Ya. Dia tidak bisa menghidrolisis protein. Ya, mengerti nggak? Clarita. Bedanya tadi kalau yang aspartase itu kan dia ruang ya Pak, spesifitas ruang. Beda itu. Jadi absolut, ada spesifitas absolut, ada spesifitas ruang, ada spesifitas spesifik. Gitu. Kalau absolut ya tidak bisa membedakan bentuk ruang dari molekul atau senyawa kimia itu. Dia tidak bisa membedakan antara bentuk cis, bentuk trans. Ya, itu yang spesifitas absolut. Jadi mungkin dia bisa mengkatalisis seperti tadi, mana contohnya ya. Di mana? Ini ya. Nah ini ya. Nah kalau tidak bisa memiliki spesifisitas ruang, hanya absolut saja, dia tuh bisa mengkatalisis ini dua-duanya. Ya. Tapi kalau dia memiliki spesifisitas ruang, seperti aspartase, itu hanya mengkatalisis yang ini. Dia tidak bisa mengkatalisis substrat ini, meskipun bentuknya mirip, kan? Bisa dipahami? Oh iya, oke Pak. Bentuknya Terima mirip. kasih. Yang beda apa? Beda itu haknya aja di sini. Oke. Ya, kalau ini di sini dua-duanya kan bentuk sis. Bentuk apa sis itu ya? Perahu ya. Bentuk perahu. Pak. Kalau ini bentuk kursi kan gitu. Itu bedanya. Yang memiliki spesifitas ruang itu dia bisa mengenali kalau ini bentuknya demikian trans gitu. Tapi yang absolut saja, yang ini juga nggak tahu. Oh ini juga bisa. Jadi selain bisa mengkonversi ini, bisa juga mengkonversi ini. Tapi ya produknya beda nanti. Ya, kalau ini produknya aspartat, kalau ini produknya aspartat juga ini. Nah, ini ya. Jadi L, bedanya cuma L, spesifitas ruang. L. Ya, tapi apa? Tapi ininya yang beda kan? Kalau yang absolut itu tidak bisa apakah fumarat atau maleat. Jadi baik fumarat maupun maleat
oleh enzim yang memiliki aktivitas absolut itu hanya bisa dikatalisis untuk menjadi produk gitu. Tapi kalau memiliki spesifitas ruang hanya ini saja. Ini tidak, ya. Jadi hanya mengkatalisis konversi fumarat saja menjadi L-aspartat. Tidak mengkatalisis konversi maleat menjadi ini. Tidak ada, ini tidak terjadi reaksi ini untuk aspartase. Begitu ya, Clarita? Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, baik. Kalau tidak ada, ya kita akan lanjutkan sebentar ya. Karena udah hampir habis waktunya. Ini mekanisme molekulernya ya saya sudah katakan karena untuk mempermudah pemahaman penjelasan mekanisme molekuler dari suatu reaksi enzimatik ditampilkan dalam bentuk seperti ini, gambar-gambar gitu ya. Gambar ya dari awal juga kita sudah mulai mengenali gambar-gambar. Jadi enzim yang kayak begini, gambar kan lebih mudah, lebih mudah dimengerti. Nah, di sini juga sama dengan gambar. Nah, ini model A ya, model pertama. Jadi model-model mekanisme molekuler inhibisi kompetitif ya, inhibisi. Jadi model-model mekanisme molekuler dari suatu reaksi enzimatik yang mengalami inhibisi secara kompetitif. Model A, model pertama. Perhatikan gambar ini. Di sini ada satu molekul enzim, ya digambarkan satu molekul enzim dengan bentuk ruang dari pusat aktif seperti ini. Nah, bentuk ruang pusat aktif ini kalau kita menganut hipotesis lock and key, ini kan baik bentuk ruang molekul substrat maupun bentuk ruang dari molekul inhibitor bisa atau cocok dengan bentuk ruang dari pusat aktif enzim, betul ya? Cocok kan? Sama-sama runcing ini. Ada runcingnya. Inhibitor bedanya ini, belakangnya ya. Ini lengkung, belakangnya substrat. Tapi dua-duanya bisa masuk atau cocok dengan bentuk ruang dari pusat aktif enzim. Ya. Kemudian di sini berikutnya bila substrat lebih dulu berinteraksi dengan pusat aktif enzim, terbentuk kompleks enzim substrat, maka pada saat itu inhibitor meskipun cocok tidak bisa masuk karena sudah ditempati oleh S. Tuh ya. Nah, sekarang gambar yang kedua ini. Bila dia I lebih dulu masuk berikatan dengan pusat aktif enzim sehingga terbentuk kompleks enzim inhibitor EI, maka substrat tidak bisa masuk. Ngerti? Ya. Nah, dari kedua kompleks enzim substrat dan enzim inhibitor ini hanya kompleks enzim substrat saja, hanya kompleks ES saja yang bisa menghasilkan produk. Itu ya. Kompleks EI tidak. Nah, yang harus Anda ingat adalah bahwa I ini bisa lepas gitu. Bisa lepas ya. Nah, kalau begitu I lepas S masuk misalnya, kembali sekarang I yang tidak bisa masuk. S masuk. Terbentuk kompleks ES, terbentuk produk di sini juga ya. Nah, ingat itu. Tapi kalau keadaan demikian, ini gambar atau mekanisme ini menggambarkan bahwa ada yang membentuk kompleks ES, ada yang membentuk kompleks EI. Ya. Dan yang harus kita ingat adalah bahwa hanya kompleks ES saja yang menghasilkan produk.
Nah, kenapa? Nah, ini harus kembali ke mekanisme pengikatan substrat oleh enzim. Ya, sini ke yang tadi kita bicarakan awal. Ya, bahwa perubahan S menjadi P ini ditentukan oleh enzim. Ya. Nah, ini substratnya beda, I jadi I sekarang inhibitor. Nah, enzim ini tidak punya kendali untuk mengubah I gitu ya. Dia tidak ada, I ini tidak memiliki ikatan kimia yang spesifik gitu, yang bisa diserang oleh enzim. Ini yang ada spesifisitas itu bicaranya gitu ya. Nah, jadi keseluruhan kita katakan bahwa hanya ES yang bisa menghasilkan produk secara sederhananya. Kompleks EI tidak bisa menghasilkan produk. Nah, dari sini Anda bisa tahu bahwa laju reaksi menurun. Itu model A. Ada pertanyaan di sini? Ya. Tidak ada? Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Sudah mengerti ya? Baik, kalau sudah mengerti, kuliahnya selesai karena waktunya juga sudah habis ya. Ini tinggal 15 menit lagi. Sudah 15 menit itu sampai jam 12. Kita harusnya jam 12 kurang 20 kan berhentinya. Baik, kuliah sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan mudah-mudahan jadi bila minggu depan kita bisa selesai, minggu depan selesai kuliah sampai menuntaskan mekanisme molekuler reaksi enzimatik, maka minggu depannya lagi kita ujian. Ingat ya, siap-siap. Udah siap-siap belum ujian? Sudah siap mau ujian? Disiapkan, Pak. Ya, saya kasih tahu. Jadi kalau minggu depan selesai, maka minggu depannya lagi ujian. Ya, ujian. Baik, kalau tidak selesai mungkin nambah 1 minggu lagi. Baik, saya kira itu kuliah sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Insya Allah minggu depan ya, pada jam yang sama. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama ya. Terima kasih. Hah? Oh iya, yang 11 kurang. Pak Wawan, atur nuhun dugi ka dieu.